Halo, Virgo. Wah, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Halo juga crosswatcher yang lagi memantau Virgo. Ini general reading energi banyak orang yang punya birth chart Virgo ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok energinya, bisa kebolak-balik atau vice versa. Boleh timeless ya, ini bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini gitu ya. Oke. Sekarang kita cek energi Virgo dan orang yang difokuskan. Cie. Oke. Virgo dan yang dealing sama Virgo ya, kamu dan dia. Ups. Oke. Kita lihat dulu energi kamu. Setelah itu dia ya. Oke. Wah, ini ada woman holding a coin, a heart ya, goddess of the moon. Jadi aku ngelihat ini bisa kamu atau vice versa ya. Jika ini kamu, aku ngerasa kamu tuh punya perasaan yang dalam sama seseorang ya. Orang ini tuh benar-benar ya istimewa, dia spesial banget gitu. Dia sosok yang ya bikin kamu baper, terbawa perasaan. Kamu juga kadang mellow, kadang galau tuh karena dia gitu. Ini strong Libra, Cancer, Pisces, Scorpio, sama Gemini. Nah, jadi ini kayak apa ya, koneksi spiritual sih. Cuma beberapa nih ada yang kayak cuma karmik, tapi ada juga twin flame ya. Ada yang kayak hubungan karma, tapi ada juga twin flame. Cuma saling nge-trigger, jadi saling bayar karma. Sama-sama ngerasain sakit sebenarnya. Itu, karena ini ada yang ya nggak mudah sih koneksi kalian ini. Entah karena dia atau kamu. Ini ada juga fokus ke yang lain, ke orang lain. Ada yang dealing sama yang lain. Terus ya ini bisa juga kamu sama dia tuh ya udah beda lah gitu ya. Dia di mana, kamu di mana. Dia sama siapa, kamu sama siapa. Atau ada yang dipengaruhi, ada yang dikendalikan oleh yang lain. Bisa oleh pihak keberapa dan bisa juga tentang masalah kerjaan, finansial, keuangan, usaha atau apa gitu. Jadi ada fokus yang lain. Sebenarnya nggak hanya percintaan yang dipikirkan, tapi ya sering galau itu karena percintaan. Percintaan kamu sama dia gitu. And then apa ya, ini tuh kamu fokus banget sebenarnya mikirin dia, fokus juga memperhatikan dia. Bisa vice versa, ada seseorang yang fokus memperhatikan kamu. Meskipun ini gak lancar berkomunikasi lagi, tapi dia rajin lihat kamu. Entah ya cari kamu di media sosial, lihat foto-foto kamu, uploadan kamu online atau enggak, atau ya lihat-lihat kamu bikin profil apa, foto profil apa, seperti itu. Ini orangnya ya bisa dibilang suka, kagum,
cinta, sayang, atau dia udah obsesi sama kamu sih, gitu beberapa. Atau di vice versa, bisa kamu yang seperti itu. Jadi kalau kalian twin flame mirror, sama aja sih, kita sama-sama obsesi kita. Gitu. Oke. Eh, ada juga di sini ya sesama Earth, mungkin sesama Virgo ada Taurus sama Capricorn, bisa energi aja. Kita lihat lagi ya. Perasaan dia. Oke. Ya. Ada man holding a coin. Ini kuat sih, elemen tanah ya. Mungkin beberapa ya mirrornya dengan itu. Terus ini ya Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini juga kuat ya. Sama Cancer. Dari tadi tuh lumayan aku lihat. Ini Gemini lagi. Oh. Jadi ini Aries, Leo, Sagittarius. Jadi bisa kayak apa ya? Seseorang yang mungkin ada bercat Aquarius juga sih, aku lihat. Ada seseorang yang menarik di sini, ya. Bisa kamu atau dia. Jadi seseorang ini menarik banget, luar dalam gitu. Jadi ya entah dia atau kamu tuh jadi bucin. Jadi kayak ya budak cinta sih sebenarnya. Kalau kamu nggak ngerasa ya dia yang ngerasa gitu. Sebenarnya dia punya perasaan sebucin itu loh, sedalam itu ke kamu. Mungkin karena ini beberapa dari kalian, di antara kalian itu orangnya memang ya kamu nggak hanya good looking ya, kamu nggak hanya cantik di luar, nggak hanya tampan dari luar, tapi dari dalam kamu juga wah gitu. Entah kepribadian atau personality kamu tuh bagus ya. Dia rasa kamu tuh orang yang bisa diandalkan, kamu orang yang perhatian juga. Jadi kalau nggak komunikasi tuh kehilangan banget gitu. Ini dia rindu sama kamu, ya. Kangen banget. Bisa aja fokusnya sama yang lain nih, atau dia dealing sama yang lain. Tapi hasratnya, gairahnya ke kamu aja, gitu. Cie. Iya, aku lihat sense seperti itu. Aku ngerasa bukannya apa ya, memandang lebih kurangnya kamu, tapi memang ya namanya cinta, namanya hasrat itu kan kadang nggak bisa dibuat-buat. Memang ini orang yang muncul gitu aja, hasratnya, passionnya ke kamu, cintanya ke kamu memang kuat seperti itu. Tapi ini ada beberapa yang memang dia semakin dalam perasaannya sama kamu karena kamu udah banyak ngelakuin hal baik, ya. Entah apa yang pernah kamu lakukan, mungkin kamu pernah perhatikan dia atau ada momen-momen manis sama kamu, dia nggak bisa lupa gitu. Walaupun dia denial ya, walaupun dia kayak ya udahlah aku fokus aja ke kehidupan aku, realita, kenyataan kan begini begitu. Aku harus fokus sama kerjaan lah, keluarga, usaha atau apalah, keuangan. Atau ada kok yang lain yang lebih daripada kamu, tapi ya bukan itu sebenarnya. Yang malah dia cari adalah kamu, gitu. Dan orang ini dia ngerasain betapa berartinya kamu sejak kehilangan kamu ya. Ini beberapa ada yang memang terpisah, jadi dia kehilangan. Dia ngerasa nggak semangat ngejalanin hidupnya, nggak semangat gitu. Ngejalanin aktivitasnya tanpa kamu. Makanya dia tuh kadang ya supaya aku semangat ya aku lihat-lihat lah media sosial kamu, lihat foto-foto kamu atau apa, atau aku ngebayangin kamu lah biar aku semangat gitu ngejalanin hidup.
gitu. Jadi ya ini tuh dia ngerasa memang kayaknya kamu pemenang di hatinya, kamu yang bisa memenangkan hatinya. Jadi ya kalau kamu juaranya ya nggak tergantikan gitu. Ya honestly apa ya, ini orang udah obsesi sih sama kamu ya, beberapa gitu, atau ini vice versa. Ada seseorang yang luar biasa sih, perasaannya sudah menggebu-gebu. Atau ini ya, kalau udah lama nggak komunikasi, karena semakin mendalam hasratnya itu, kayak aduh udah nggak tahan gitu, pengen ketemu lah atau kita bicaralah gitu. Kita lihat lagi ya. Ini ada kartu The World. Oke. Ada Leo ya, Sagittarius sama Aries. Taurus, Virgo, Capricorn. Ini Taurusnya lumayan strong ya. Oke. Gemini, Libra, Aquarius. Ini kartunya double. Jadi ini koneksi yang ya jangan-jangan ada yang soulmate ya, atau fase kalian itu memang banyak banget cobaannya. Kadang ngerasa kayak aduh nih karmik banget nih, aku tersiksa banget, ini kayak hubungan karma deh, menyakiti deh atau tersakiti deh gitu. Tapi dijalanin kok ya kayak mirror, kamu sama dia kayak twin flame, sama-sama ya kayak ada perubahan sejak berkoneksi sama dia. Entah kayak kamu mau terus-menerus belajar menjadi lebih baik lagi sejak berkoneksi sama dia, atau kamu lebih spiritual sejak berkoneksi sama dia. Terus perlahan dia bisa sih mengikuti vibrasi kamu, beberapa gitu ya. Dia kemungkinan bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, kalau mau berjuang bersama bisa jadi soulmate kan, gitu. Tapi ini beberapa sudah punya orang lain. Nah, itu tuh yang nggak mudah lah gitu kan. Jadi karena sudah ada orang lain ini ya, salah satu atau keduanya harus mundur alon-alon ya, pelan-pelan gitu. Karena ini entah karena orang lain lah atau karena keluarga, apalagi kalau udah punya keluarga berbeda, ada yang gitu ya. Tapi ada juga yang di sini dia tuh malu karena ini orang yang dia punya isu sebenarnya. Entah ya dia belum bisa ngalahin egonya, atau ya dia punya masalah internal yang dia nggak bisa katakan ke kamu. Contoh ya, dia ternyata belum bisa melepaskan diri dari sesuatu kayak kerjaan, keuangan, atau keluarga, atau ada orang lain, orang tua, keluarga, dan sebagainya lah gitu, teman-temannya. Jadi ya itu dia simpan, dia nggak terbuka sama kamu. Ada juga yang kayak ya dia masih malu ya, hidup dia itu sebenarnya nggak sebagus yang kamu kira. Jadi orang ini punya masalah. Ini bisa vice versa, bisa dia atau kamu ya. Ada yang merasa insecure sebenarnya, aku malu lah gitu, aku nggak sebaik yang kamu kira loh. Apalagi kalau ada orang lain, belum tentu aku lebih baik daripada orang lain yang bisa bahagiakan kamu. Gitu. Entah dia atau kamu, kan ada bisa dealing sama yang lain. Bahkan yang lebih baik tuh sebenarnya ada loh daripada dia. Gitu. Dia kadang ngerasa insecure, minder lah, malu. Ya aku nggak mau bersaing lah sama yang lain, atau ya ini bisa aja kamu yang rasa gitu.
Oke. Princess of Cups, Pisces ya. Mungkin di antara kalian ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Piscesnya strong. Oke. Taurusnya juga ya, strong sama Libra. Aquariusnya, wih, kuat ya. Leo, Sagittarius, Aries. Ya bisa energi aja. Jadi ini ada juga seseorang yang apa ya, dia udah lama, atau kamu nih orang lamanya gitu, pasti ada yang terkoneksi dengan masa lalu. Kayak ya mungkin ini koneksi yang dibawa udah lama banget, nggak kelar-kelar gitu, nggak beres-beres. Kamu mungkin jadi sama orang lama, padahal udah ada kehidupan baru ya, entah sama yang lain lah atau apa. Ada orang sebelumnya, ada orang sesudahnya. Atau kamu dilihat sama orang yang ya gitu, dia sebenarnya punya masa lalu yang dia simpan di dalam hatinya gitu. Ada di sini yang ya menutupi semuanya. Bisa kamu ya, atau dia gitu. Ada tentang mantan lah, ada tentang ya ternyata ada seseorang yang lain gitu. Jadi ini seseorang yang bisa dibilang udahlah aku simpen aja semua sendiri. Aku bisa kok dealing sama yang lain secara realita ya. Tapi aku punya ruang khusus di hati aku untuk seseorang yang terkoneksi terus sama aku. Dia tuh spesial, dia istimewa. Gak perlu ada orang yang tahu selain aku dan Tuhan ya gitu. Dipendam sendiri nih, rindu, kangen, bisa aja dia ya. Jadi dia kalau dealing sama yang lain, dia menyimpan kamu di dalam hatinya. Jadi kalau dia fokus juga sama hal lain, entah fokus lah untuk kerjaan, untuk apa, tetap aja di hatinya itu masih ada kamu. Tapi dia pura-pura gak suka, gelai gitu. Dia pura-pura terlihat gak tertarik lagi sama kamu, padahal ya ini dalam loh perasaannya ke kamu, masih berharap ya sebenarnya gitu. Ini orang yang gengsi sebenarnya ya, egonya tinggi, atau ya dia berusaha nih konsisten dengan apa yang dia tentukan. Misal ya udahlah, gue kan nggak mau sama lo, udahlah gue nggak bisa lah sama lo gitu, gue maunya begini begitu. Tapi ternyata dia yang baper gitu, dia yang jadi kayak ya bisa aja nih muncul lagi orang yang hilang ini ya, atau ya on off, tiba-tiba muncul, tiba-tiba enggak, tiba-tiba tadi jual mahal, ini jadi kayak jual murah, ada yang kayak gitu, atau gratis. Nah ada yang gitu ya. Istilahnya gitu kak ya. Jadi entah siapa ini, dia berusaha konsisten kayak ya buat apa lagi, udah males gitu, atau ya aku memang nggak mau sama kamu, aku tuh maunya ya biasa-biasa aja, atau gak usah deket-deket, atau ya gimana gitu. Tapi ternyata dia nggak bisa gitu, kayak orang yang seperti cacing kepanasan, kehilangan kamu gitu. Oke. Mungkin ini orangnya menarik, bisa juga nih kamu ya. Jadi karena menarik, adalah yang mau sama dia selain kamu. Atau kadang dia merasa banyak lah gitu, atau aku mau lebih baik lah, aku nggak bisa sama kamu nih, penghalangnya ini, rintangannya ini, atau kayak ya sama kamu tuh nggak seru lah, begini begitu, drama banget. Tapi ini nih, malah dia memanifest perasaannya ke kamu. Kayak aku bilang,
Dia mau bayangkan wajah kamu, masih mau mikirin kamu, lihat foto kamu. Kan aneh ya. Bisa vice versa. Kita lihat lagi ya. Oke. Nah, ada yang pengen dia rilis. Ada yang pengen dia utarakan. Ini bisa seseorang yang dia punya perasaan dalam sama kamu, atau dia rindu, dia kangen sama kamu, atau dia pengen buka komunikasi, udah nggak tahan gitu ya, tapi susah banget dia realisasikannya, sulit dia lakukan. Padahal dia udah tahu caranya, ya udah kirim pesan aja gitu. Kalau di blok kan tinggal di unblock, bisa vice versa. Atau ya kirim pesan lah dari mana gitu, SMS lah atau apa. Ada juga yang kayak ya memang harus melepas, entah kamu atau dia. Soalnya ada dealing dengan orang yang itu lagi. Nah, beberapa seperti itu. Kalau kamu ngerasa dia toksik ya, kalau kamu ngerasa ini kayak hubungan karma, kemelekatannya kuat banget, kalau aku lanjut, ini kan kemelekatan itu seperti lem ya, harus dilepas lem itu. Tapi kalau kita deketin lagi lem itu, lengket lagi. Nah, masa gitu-gitu aja kan? Jangan sampai membuat kamu bingung. Ada seseorang yang bingung di sini. Entah karena apa ya, ya gimana lah. Aku tuh baper sama dia, dia muncul lagi, atau ya gitu. Aku bahagia, aku seneng loh kalau koneksi sama dia, atau dia hadir lagi begitu. Tapi ya kalau kita namanya cinta, harus siap loh patah hati. Karena ya begitulah resiko. Resiko dalam percintaan ya. Siap mencintai, harus siap broken heart, harus siap patah hati. Sama kayak berharap, harus siap kecewa. Tuh, orang ini bisa seperti hantu nantinya. Bisa sih muncul lagi, tapi hilang lagi nanti. Ada yang dealing sama orang lain, atau ini faktor keluarga, punya keluarga, atau ya karena itu ada yang lain, atau beda, atau ya coba direnungkan. Sebenarnya di koneksi ini banyakan sedihnya atau banyakan senengnya sih. Nah, itu harus direnungkan. Kalau banyakan sedihnya buat apa gitu. Kalau terlalu banyak sedihnya itu hubungan karma, karmik ya. Kalau terlalu banyak sakitnya itu hubungan karma. Tapi kalau seimbang nih, bisa jadi itu twin flame. Tapi kalau memang kebanyakan kebahagiaannya itu soulmate memang ya. Tapi kan setiap kalian cerita cinta kan beda-beda. Kamu sesuaikan, kamu tuh yang mana nih? Yang terlalu banyak sakitnya kah? Yang seimbang kah? Atau yang lebih banyak kebahagiaannya? Gitu ya. Jadi sebenarnya orang ini bisa bikin kamu senang, happy, ya. Dia bisa bikin kamu baper, tapi dia bisa juga membuat kamu sedih sesedih-sedihnya, ya. Karena apa yang kamu lakukan, pengorbanan kamu, itu dia balas dengan memberikan air mata ke kamu. Di sini ada orang yang arogan, begitu angkuh, atau dia seperti orang yang kayak ya dia jual mahal gitu. Seolah-olah kayak nggak mempertimbangkan kebaikan kamu selama ini. Makanya ya lucunya itu, masa aku sih harus ngejar-ngejar dia, masa aku terus sih yang harus mulai komunikasi lagi gitu.
Tapi pikirin juga gitu loh, kalau dia muncul lagi, kamu juga jangan baper lagi. Seharusnya kan gitu. Jangan mudah kasihan lagi. Itu sih, ya. Ini masalah konsistensi aja. Jangan karena ada sedikit kebahagiaan, kamu terbuai. Jangan karena ada sedikit rasa baper, kamu hanyut. Kamu harus lihat juga aspek yang lain. Kalau dihitung-hitung lebih banyak sakitnya, lebih banyak sedihnya. Udah, berarti ini toksik. Lepasin. Tapi kalau seimbang, balance, atau ya dia ternyata lebih membahagiakan, ya nggak apa-apa. Terserah kamu mau menerima atau tidak, ya. Oke? Jadi ini untuk Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus ya. Bisa terbolak-balik sama cross watcher atau vice versa, dan beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.